Halo guys, Hamas dan Hezbollah adalah dua kelompok bersenjata yang berjuang melawan Israel di Timur Tengah. Mereka punya sejarah, keyakinan, dan tujuan yang berbeda, tapi keduanya sama-sama menganggap Israel adalah musuh. Ini jadi pertanyaan menarik ya guys, gimana kalau mereka berdua bersatu melawan Israel? Seberapa kuatkah mereka jika bergabung? Tonton video ini untuk tahu jawabannya ya. Latar belakang Hamas. Yuk kita mulai dengan membahas latar belakang Hamas. Jadi guys, Hamas itu didirikan tahun 1987 dan merupakan kelompok perlawanan Palestina. Tujuan utamanya adalah untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel dan mendirikan sebuah negara Islam. Pada tahun 2007, Hamas mengontrol jalur Gaza dan mendapat dukungan dari negara-negara seperti Iran, Turki, Qatar, dan juga Sudan. Meskipun Hamas punya kehadiran militer yang signifikan di Timur Tengah, kekuatan itu tidak sebanding dengan militer Israel yang termasuk salah satu yang terbaik di dunia dalam hal perlengkapan. Namun Brigade Is Adin Al-Qassam, sayap militer utama Hamas, masih punya sekitar 25.000 pejuang. Mereka dilengkapi dengan senjata ringan, mortir, roket, ranjau darat, dan juga menggunakan terowongan. Brigade ini bertanggung jawab atas sebagian besar aksi militer Hamas, termasuk serangan terhadap Israel dan bentrokan dengan kelompok rival mereka Fatah di tepi barat. Pada akhirnya, grup ini berperan penting dalam dinamika konflik di kawasan Timur Tengah. Struktur militer Hamas. Guys, mari kita membahas lebih lanjut tentang struktur militer Hamas. Selain Brigade Is Adin Al-Qassam yang sudah kamu kenal tadi, Hamas juga punya beberapa sayap militer lain dengan peran dan fokus masing-masing. Pertama, ada Brigade Nasir Salahuddin. Ini adalah sayap militer kedua dari Hamas yang terdiri dari sekitar 5.000 pejuang. Mereka ini dilengkapi dengan berbagai jenis senjata seperti senjata ringan, mortir, roket, bahkan misil anti-tank. Brigade ini lebih khusus menangani operasi-operasi khusus, mengumpulkan intelijen, dan juga kerap berkoordinasi dengan kelompok lain seperti Jihad Islam dan Komite Perlawanan Rakyat. Lalu, mereka juga punya Brigade Abu Ali Mustafa. Ini adalah sayap ketiga dan beranggotakan sekitar 2.000 pejuang. Mereka lebih banyak beroperasi di tepi barat, jadi punya peran penting di sana dalam kegiatan militer Hamas. Yang terakhir guys, ada Brigade Al-Quds yang merupakan sayap keempat. Mereka ini berjumlah sekitar 1.000 pejuang dan fokus utama mereka adalah operasi di Yerusalem Timur. Brigade ini sering terlibat dalam berbagai bentrokan dan operasi militer di area tersebut. Setiap sayap militer Hamas punya keahlian dan fokus tugas yang berbeda-beda, tapi semuanya bergabung untuk mendukung tujuan dan strategi keseluruhan dari Hamas. Persenjataan Hamas. Guys, Hamas memang dikenal karena memiliki sumber persenjataan yang beragam, baik dari produksi lokal maupun impor dari luar. Di Gaza sendiri, mereka memproduksi beberapa jenis senjata. Selain itu, ada juga senjata yang diselundupkan dari Mesir. Dan tidak hanya itu guys, Hamas juga menerima dukungan senjata dari beberapa negara lain seperti Iran, Turki, Qatar, Sudan, Suriah, dan juga Libya. Arsenal mereka juga cukup beragam. Ada Qassam Rockets yang merupakan roket buatan lokal. Kemudian ada Great Rockets, Fazer Rocket, M75 Rockets, J80 Rockets,
R-60 Rockets yang juga kesemuanya memiliki jangkauan dan kemampuan yang berbeda-beda. Selain roket, Hamas juga memiliki misil seperti Yasin Missiles dan juga Kornet Missiles. Serta ada juga M32 Missiles. Jadi bisa dibilang walaupun Hamas bukan militer negara, tapi mereka punya koleksi senjata yang cukup lengkap untuk mendukung operasi militernya. Kolaborasi Hamas dan Hezbollah. Guys, kolaborasi Hamas dengan kelompok lain memang meningkatkan kekuatan dan pengaruhnya di Timur Tengah. Salah satu kolaborasi yang penting adalah dengan Hezbollah. Hezbollah ini adalah kelompok politik dan juga militer Syiah yang berbasis di Lebanon. Mereka didirikan tahun 1982 sebagai respons terhadap invasi Israel ke Lebanon. Tujuan utamanya adalah untuk mengusir Israel dari Lebanon dan melindungi kepentingan Syiah di kawasan tersebut. Hezbollah juga punya hubungan dekat dengan Iran dan Suriah, dan mereka dikenal sebagai lawan dari Amerika Serikat dan Arab Saudi. Jadi, dengan berkolaborasi dengan Hezbollah, Hamas tidak hanya memperkuat kapasitas militernya saja, tapi juga memperluas jaringan dan pengaruhnya di kawasan tersebut. Inilah yang menjadi salah satu faktor yang membuat dinamika politik dan militer di Timur Tengah itu cukup kompleks dan seringkali sulit diprediksi. Tapi guys, hubungan antara Hamas dan Hezbollah itu cukup rumit dan berubah-ubah seiring dengan waktu. Misalnya saja, pada perang tahun 2006 melawan Israel, mereka bekerja sama. Tetapi selama perang saudara Suriah, mereka punya pandangan yang berbeda dan tidak selaras. Pada tahun 2021, mereka kembali menunjukkan solidaritas dalam menghadapi Israel. Saat itu, Hamas menembakkan lebih dari 4.000 roket dari Gaza, sementara Hezbollah juga meluncurkan beberapa roket dari Lebanon. 13 years later, Hezbollah has rebuilt its rocket launchers. Jadi, walaupun ada momen ketika mereka tidak sejalan, dalam beberapa situasi tertentu, terutama yang berhubungan dengan Israel, mereka bisa menunjukkan front yang bersatu. Ini menggambarkan dinamika yang kompleks dan terus berubah dalam politik di Timur Tengah. Keunggulan militer Hezbollah. Well guys, mari kita bahas sedikit tentang sayap militer Hezbollah yang dikenal dengan nama Islamic Resistance. Grup ini punya ribuan pejuang yang dilatih dan dipersenjatai oleh Iran. Kekuatannya itu pun bervariasi, ada laporan yang menyebutkan jumlah pejuang mereka berkisar antara 20.000 hingga 40.000 orang. Struktur komando mereka sendiri canggih loh guys. Mereka punya sistem intelijen, komunikasi dan juga logistik yang maju. Plus, mereka juga punya jaringan sosial yang luas di Lebanon. Jadi, mereka bukan hanya kuat secara militer saja, tapi juga memiliki pengaruh besar di masyarakat. Nah, soal persenjataan, Hezbollah juga punya koleksi yang lumayan komplit loh guys. Mereka punya roket dan misil berbagai jenis seperti Katsuya Rockets, Fazer Rocket, Zelzal Rocket, Fateh 110 Missiles, M600 Missiles, Scud Missiles, dan juga misil anti kapal. Dengan arsenal seperti ini, Hezbollah jadi salah satu kelompok militan yang cukup ditakuti di kawasan Timur Tengah. Guys, kalau Hamas dan Hezbollah memang menggabungkan kekuatan mereka melawan Israel, mereka bakal jadi kekuatan militer yang lumayan besar dan bisa menyerang Israel dari berbagai sisi. Tapi gabungan ini juga bakal menghadapi tantangan yang tidak ringan tentunya. Salah satunya adalah kemungkinan balas keras dari Israel. Selain itu, ada juga perbedaan ideologi, politik, dan strategi antara Hamas dan Hezbollah yang bisa menjadi masalah.
Dan jangan lupa juga, koalisi semacam ini bakal menarik perhatian dan mungkin penentangan dari aktor regional lain seperti Amerika Serikat, Arab Saudi, Mesir, Yordania, dan negara-negara Arab lainnya. Di mana hal ini bisa meningkatkan konflik di kawasan, mempengaruhi politik regional, keamanan, bahkan stabilitas global ya guys. Kira-kira bisa nggak ya mereka bersama-sama mengalahkan Israel? Yuk tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Terima kasih.